Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda tahuran wa masjidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah beri. Banyak sekali. Semakin banyak pula syukur kita kepadanya. Memanfaatkan sadanya yang diberi oleh Allah kepada ketaatan, itu bagian syukur. Kita juga bersyukurlah sampai kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 100 sampai balik. Kemudian kita bersalawat, berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sampaikan salawat salam kami ya Allah kepada untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dan man siapa? Azlamu, yang lebih zalim, yang lebih aniaya, mimman, min dari man siapa digabung menjadi mimman, jadi dua kata. Siapa yang lebih zalim dari orang yang mana'a, mencegah, melarang, masajidallah, melarang kamu saji Allah. Ada orang yang melarang jampai kamu saji. Ayyudhkara fiha ismuhu, atau melarang ayyudhkara, disebut fiha, di masjid-masjid itu ismuhu, nama-nama Allah. Wasa'a, dan ia berusaha. Wa huruf ataf, jadi wa baliknya kaman azlamu, siapa yang lebih zalim dari orang yang berusaha fi kharabiha, fi pada kharabiha, menghancurkannya. Ulaika, demikian itulah. Maka na lahum, ma tiadalah kana ada dia lahum bagi mereka ayyadkhuluha, untuk memasukinya, hanya kamu musajid illa khaifin, kecuali khaifina, orang-orang yang takut. Lahum, bagi mereka, fid dunya, di dunia, khizyun, azab, hinaan, berupa hinaan. Walahum, dan bagi mereka, fil akhirati, di akhirat, azabun, azab, siksa, azimun, maha dahsyat, maha besar, maha agung. Kita celek tafsirnya. Pertama, kalau di tafsir Imam Qurtubi dijelaskan wa man azlamu berarti zalim, aniaya. Siapa yang paling aniaya, siapa yang paling zalim. Kalau dia berbuat yang zalim, maka ketika kezalimannya berhubungan dengan musaji, itu
lebih zalim lah itu, lebih aniaya lah ketika mana melarang orang ke masajid Allah. Nah, dalam kajiannya masajid itu bentuk jamak dari masjid. Masjid. Kalau di Indonesia pemahaman masjid itulah terbatas. Masjid terbatas untuk yang digunakan untuk Jumatan. Sebenarnya tadi di pendahuluan disebut Allah itu menjadikan bumi itu tahuran wa masjidan. Tahur, Allah menjadikan, segala puji bagi Allah yang menjadikan bumi ini sebagai suci dan masjid. Beda aja umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulunya beribadah ya di tempat ibadah saja. Kalau kita di mana saja, di jalan gitu kan, terngazan, ya udah gelar aja sajadah di pinggir jalan, cari tanah seketik yang terluang, gelar sajadah, kita bawa doa sholat di situ bisa. Pemandangan model ke kalau kita pergi ke Makkah, misalnya pergi ke Makkah ke Madinah dah, akhirnya lah masuk waktu sholat maghrib, itu pengendara tuh berhenti minggir tepi jalan, bawa doanya joye minum segala macam, digelar sajadah berjemaah sautuannya di tepi jalan, kan jalan tol, berhenti di pinggir jalan, sholat. Lu nampak di kampung awak, karena di kampung awak banyak musajid. Di sepanjang jalan tuh banyak masjid, tidak ada pilihan. Bahkan ada yang senang menjamak ke Padang jadi jamak aja boleh. Apa alasan? Dari tadi malam kajiannya beralih on jamak aja lah. Nah, tiadalah yang lebih, siapa yang lebih aniaya melarang orang masjid Allah. Jadi masjid itu tampe sujud. Nah, kita terbatas sudah cuma. Sebenarnya surau, musola itu masjid. Langgar itu masjid sampai sujud. Makanya ada ulama yang berpendapat ketika masuk musola, masuk surau yang dipakai 5 waktu, kita disunahkan juga sholat tahiyatul masjid, walaupun niatnya tidak tahiyatul musola lah kan. Pokoknya memuliakan musajid. Nah, jadi musajid itu, musola itu musajid. Cuman kita di Indonesia musajid itu, masjid itu disebut yang dipakai untuk sholat Jumat, itu masjid. Nah, jadi dia dibagi-bagi lah. Musola itu nak dipakai untuk masjid. Bahkan masjid pun terbagi loh. Ada masjid raya, ada masjid agung. Kalau di Sumatera Barat, di provinsi itu masjid raya namanya. Makanya masjid raya Sumatera Barat. Kalau tingkat kabupaten agung namanya. Masjid Agung Syekh Burhanuddin, Masjid Agung namanya. Matawan besok adalah di Pariaman yang Terapuang itu, atau Masjid Agung Terapuang nah masjid raya ada. Nah, dia macam-macam. Itu di sisi Kemenak itu. Walaupun kini masih ada masjid raya, walaupun di dalam kecamatan atau di dalam desa, masjid raya aja nih, masjid raya Kampung Baru, masjid raya. Kalau secara nomenklaturnya lah berubah. Masjid raya itu tingkat provinsi, masjid agung tingkat kabupaten, diatur sampai itu. Padahal sananya masjid sampai sujud. Nah, siapa yang lebih zalim? Waman azlamu, siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang untuk masuk musajid? Kita cari tafsirnya. Ikhtalafa al-mufassiruna fil murad min alladhina mana'u masajid Allah. Beragam pendapat, bertikai para mufassir tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang melarang masuk musajid atau berusaha untuk menghancurkan masjid. Ahaduhuma, yang pertama ada dua. Ala kaulain, ada dua pendapat. Yang pertama maknanya adalah humun nasara, orang-orang Nasrani yang mencoba menghancurkan Baitul Maqdis, bahkan melarang dahulu orang untuk beribadah ke Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Jadi terbatas dia. Jadi makna khusus. Yang kedua mengatakan makna umum, siapa saja dan masjid apa saja, tidak hanya Masjidil Aqsa, di mana saja masjid di kampung-kampung ada yang melarang tidak boleh ke masjid, berarti masuk dalam
pemahaman itu. Jadi pembahasan itu setelah lama dibahas oleh para ulama dan mereka berselisih pendapat. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir pendapat yang kedua lebih kuat. Kalau tidak tentu terbatas saja di Masjidil Aqsa. Bagaimana dengan Masjidil Haram? Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Jadi siapa saja yang melarang orang untuk memakmurkan masjid, bahkan dahulu Nabi Muhammad dalam surah Al-Alaq, ara'aital ladzi yanha, tidakkah engkau memperhatikan, engkau melihat atau beraja dari orang-orang yang mencegah, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, seorang hamba jika ia salat. Itu Nabi Muhammad tuh. Model itu bana jaya Abu Lahab tibola salat di muka Ka'bah balik. Ambo akan lapie penuh. Tapuk pun kuat. Itu dalam tafsir ara'aital ladzi 'abdan idza shalla. Jadi usaha untuk mencegah orang untuk nak beribadah ke masjid, ke surau, ke tempat ibadah, kita sebagai orang muslim sudah ada dari dulu. Nabi Muhammad saja ada diancam untuk sampai ke surau balik, ke sembayang je di muka Ka'bah ko, bukan lapuk kepala. Jadi itu adalah azlamu, orang-orang yang amat zalim, amat aniaya. Bahkan wasa'a fi kharabiha idza qata'u man ya'muruha bi dzikri, apabila ia memutus, memotong orang-orang yang memakmurkannya. Ada orang yang ingin memajukan surau, dicuki-cuki. Itu khara itu termasuk orang yang ingin menghancurkan masjid, ingin menghancurkan surau. Ya, kapan perlu ndak ke surau aja orang. Oh, kini kan pandemi. Aturlah. Makanya ada pengaturan 50%. Kalau di Makkah atur jarak, kan ada diatur. Yang ndak boleh itu melarang sama sekali. Kalau kini kan lah ada di pemerintah mana boleh ya ke masjid, masjid tidak ditutup, tapi tidak boleh sholat. Kan tamu sama. Kan itu edarannya boleh tetap dibuka, tapi tidak boleh berkerumunan. Gitu. Ini mode baru. Ada baru. HP ganjil lah. Oh, itu usulan. Jadi aneh-aneh saja. Jadi sudah Allah ingatkan, jangan sampai kita yang menjadi orang yang melarang. Kita pun yang ke masjid jangan abai terhadap kesehatan nawa. Jadi ini harus balik bertimba. Seorang jangan sampai melarang, sebab apa? Ada ancamannya. Jangan, itu lebih zalim, lebih aniaya. Atau melarang orang untuk ke masjid, atau berusaha untuk menghancurkan. Nah, salah satu cara menghancurkan tu ya dengan cara orang yang ingin memakmurkan dihalang-halangi. Haulail musyrikun alladzina halau baina Rasulillahi yaumal Hudaybiyah. Ada yang mengatakan dulu juga ketika Nabi ingin umrah, ketika di Hudaybiyah di stop oleh orang musyrik, tidak boleh kalian umrah, padahal Nabi sudah membawa binatang ternak yang akan disembelih. Banyak rombongan kaum muslimin ketika pergi umrah ditahan di Hudaybiyah, tidak boleh masuk. Kalau masuk terjadi pertumpahan darah. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi balik ke Madinah. Tapi itulah sedihnya, lah jauh dari Madinah untuk umrah digagalkan, dicegah. Nah, ikut siapa lagi yang lebih zalim? Orang lah habis-habis untuk beribadah dilarang. Wasa'a fi kharabiha. Jadi itu diantara orang-orang yang melarang orang untuk beribadah, untuk memakmurkan masjid. Wasa'a fi khar. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Maka kata Allah, orang-orang yang model itu tidak boleh lagi masuk ke dalam masjid. Makanya orang musyrik, orang kafir sampai kini dinamakan Masjidil Haram. Masjid suci. Haram dari apa? Haram dari orang-orang kafir untuk masuk ke dalam. Makana
lahum ayyadkhuluha, nak boleh lagi masuk sana. Orang ada batih tanah suci, nak boleh dari di luar tu silahkan, tapi yang masuk tanah suci nak boleh. Itu Allah yang larang, karena yang larang dulu, jadi nak boleh lah. Oh, pertanyaannya dulu kan yang melarang nenek moyang kami, nenek kami, dan kami yang dilarang, nak boleh. Itu ajaran gitu. Itu sama juga orang yang bertanya, cicak boleh dibunuh, berarti kita tidak menghormati percicakan gitu ya. Kan kasihan ya, kalau Nabi menyuruh membunuh cicak boleh, dan pukulan pertama mematikan lebih besar pahalanya daripada pukulan 2 kali 3 kali baru mati, berarti kan nak menganiaya tu dah. Jadi membunuh, ada yang tafsir mengatakan kenapa cicak dianjurkan untuk dibunuh, karena dia fusaik. Itu Nabi bilang binatang kecil yang membuat kita takut, membuat getir, membuat was-was. Kadang tengah malam camih dia. Ada yang menafsirkan dahulu waktu Nabi Ibrahim dibakar, cicak di antara yang tidak ikut serta untuk memadamkan api Ibrahim. Atau ada yang mengatakan ketika Nabi sembunyi di Gua Thaur ketika hijrah, cicak magih kode ke orang musyrik bahawa Nabi sedang di dalam gua. Wallahu a'lam. Tapi tentu bukan gara-gara cicak itu seharusnya cicak kena ya kan. Secara logika, kalau kaji logika kan, masa gara-gara nenek moyang awak yang membuat salah awak kena lo. Tapi itulah Allah ciptakan cicak menjadi pengganggu yang disunahkan. Ketika membunuhnya kita berpahala. Membunuh sekali lebih besar pahalanya daripada 5 kali baru mati. Membaca hadis kau takkan ada waktu ketek-ketek kabek bajalin lidi apa karet dah kajai kan, rancak-rancak lah tu gadang kau jual. Ada Pak Azral tu lagi tembak kan, apa masalah plastik putih apa ibu. Ternyata itu sunnah. Jadi baburu cicak daripada baburu buruang lebih berpahala baburu cicak. Buruangnya untuk hidup tabang kan, dah ada sunnah dah, bahkan menyiksanya. Tapi kalau cicak berpahalanya. Wallahu a'lam. Nah, balik gitu. Orang-orang yang menghalangi untuk masuk masjid nak boleh lagi masuk ke tanah suci, ke Masjidil Haram. Lahum fid dunya khizyun, lihat di dunia dapat siksaan, hina di dunia. Kalau lah hina di dunia wala susah. Bau sahu apapun awak nak anu dah, nak muncul dah. Kalau lah terhina, apalagi di akhirat. Wa fil akhirati azabun azim, di akhirat mendapat siksaan yang pedih. Itu kajian kita tentang surah Al-Baqarah ayat 100 sampai balik. Waman azlamu, siapa yang lebih zalim lah dibandingkan orang yang melarang manusia untuk kamu saji Allah. Bahasanya dari terjemahannya saja kita lah gamblang. Jadi nak telok kamu saji, jangan sampai melarang orang kamu saji, bahaya. Wasa'a fi kharabiha, atau berusaha untuk menghancurkannya. Ya, kalau orang-orang Yahudi atau Nasrani, dulu Nasrani kini mungkin Yahudi, ingin menghancurkan masjid atau bahkan serang masjid, dibom masjid, atau zalim lagi. Disebutkanlah masjid, nak ada tempat-tempat ibadah, nak disamakan di Allah dengan tempat ibadah apa saja. Allah sebut masajidallah, masjid-masjid Allah. Apalagi dalam adab berperang saja, itulah orang muslim. Berperang wa tempat ibadah yang musuh nak boleh dihancurkan. Ayah Sofia ya, Ayah Sofia sampai kini berdiri tegak sebab apa? Karena nak dihancurkan dia, walaupun itu tampe ibadahnya orang-orang yang Romawi kan. Bahkan dijadikan masjid, sampai kini jadi masjid walaupun sempat terhenti kemarin. Jadi itulah orang beriman, bahas supaya tanah bumi Allah kau jadi yang suci dan tampak sujud. Jangan menghalangi orang untuk pai kamu saji.
kalau menghalangi orang untuk beribadah di musajid, itu orang zalim. Terus wasa'a fi kharabi, atau ada upaya-upaya supaya musajid kau ndak maju, ndak makmur. Harusnya kita yang memakmurkan. Beko ada kajiannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tujuannya adalah hanya untuk supaya makmur masjid, rami musajid ko. Ada kegiatan tarawih masjid ko. Itu harusnya posisinya bukan orang yang menghalangi, tapi orang makmur masjid ko. Walaupun apapun kondisinya. Di tengah pandemi ya aturlah pola yang ada. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Atau kita di antara orang yang melarang. Ndak niat kamu saji, jangan sampai yang melarang. Ndak bisa memajukan, jangan sampai orang yang menghancurkan. Itu posisi yang paling rendah sebenarnya. Tapi tentu posisi yang terbaik adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang bahas supaya tidak hanya bangunannya saja, tapi kegiatan-kegiatannya penuh. Makanya niat kita kan disuruh awak kan model tuh, bahas supaya secara bertampaknya kita nyaman, sound sistemnya, dindingnya kini lah pakai AC. Terus kegiatannya lah ya, bahas supaya kegiatan ada taruh. Jangan sampai di antara orang-orang yang menghalangi kemajuan. Jadi kalau pasan gaek dulu, kalau tidak bisa menolong, jangan menyusahkan. Itu pasan gaek dulu tuh. Kalau tidak bisa menolong, tidak usah menyusahkan. Kan kadang ada lah nak awak ditolong menyusahkan lah ya. Tidak bisa awak minimal jangan menyusahkan lah gitu. Ketika kita ulun bisa lah pergi ke musajid, jangan sampai melarang orang ke musajid. Dan belum bisa awak memakmurkan masjid, membangun musajid, jangan sampai meruntuhkan, menghancurkan musajid dan lahado. Semangat kita adalah semangat kebaikan saja. Khawatir kalau tidak model tua di dunia awak terhina. Allah yang menghinakan, tidak akan orang. Tidak pun orang bersama-sama awak kok dikaluane lah di musajid itu dari pengurusan gitu ya. Tapi Allah yang membuatnya hina, bahkan di akhirat dapat siksa dari Allah. Na'udzubillah. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Ya Allah, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Ya Allah, jadikan kami bersama-sama nanti bersama mereka di surga firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, husnul khatimah, sehatkan mereka ya Allah. Allahumma rabbana hablana minas salihin, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allah, untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tengah di rumah sakit, sehatkan mereka dan beri kesehatan, membuat mereka lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Yang punya hajat, yang punya kebutuhan, keperluan ya Allah, penuhi ya Allah, agar dia semakin dekat dengan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.